Stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world and seen and never pining till He appeared and the soul felt this world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder praise a new and glorious morn. Oh, fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine, holy night. A thrill of hope, the weary world rejoicing, for yonder rays a new and glorious morn. Oh, fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine, holy night. When Christ was born. Ya, puji nama Tuhan. Di saat ini kita akan mengikuti penyalaan lilin Natal. Ya, penyalaan lilin Natal merupakan tanda bahwa kita mengingat kelahiran Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita semua yang ada di tempat ini. Kita angkat satu pujian, Seribu Lilin. Di tengah dunia
dapatkan Lilin bisa memakai senter handphone untuk menerangi yang ada di ruangan. Kami menyalakan lilin, kita nyanyikan lagi pujian 1000 lilin. Silakan duduk. Dan lilin Natal boleh dimatikan. Dan saat ini kita akan mendengarkan berita nubuatan. Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Isaiah 9:5. For unto us a child is born, and to us a son is given. The symbol of government is upon his shoulders, and his name is called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Mà tại phụ in ti ở sơ san chế có nam yếu tông nữ và ye sung sư kế cả chí minh châu ý mà nể lơ ý sơ sơ sân ý wo men trong sai. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sambut firman Tuhan sambil menaikkan kidung. Firman Tuhan ada di hatiku. Mari kita silakan untuk berdiri. Kita ajak semua untuk bisa bangkit berdiri. Agar pujian ini. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan
Mari kita sama-sama tutup mata kita. Tutup mata kita sama-sama, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami di sini untuk mau mendengar suara-Mu, Allah Roh Kudus. Biarlah Kau yang menerjemahkan firman Tuhan yang kami dengar dan kami bisa melakukannya. Ajar kami untuk taat, ajar kami untuk setia menjadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, karena kami tahu kami ada di sini untuk kami menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap katakan amin. Silakan duduk. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Perkenalkan, nama saya Arli, biasa dipanggil Kak Arli. Ya, saya dari GMS Makassar dan hari ini berterima kasih pada Bunda Rika untuk saya bisa men-sharingkan firman Tuhan. Oke, teman-teman, adik-adik semua di sini, siapa yang membawa Alkitab? Ada yang membawa Alkitab? Atau di handphonenya ada Alkitab? Ada? Oke, yang ada kita mau sama-sama buka di Lukas 2. Lukas 2 ayat yang ke-8. Lukas perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru ya. Oke, kita buka sama-sama. Lukas 2 ayat 8 sampai 21. Saya juga mengikuti tema yang ada di depan ini ya. Teman-teman bisa lihat Lukas berapa? 2 ayat 14. Tapi kita mau baca dari 8 sampai 21. Saya juga biasa dipanggil Kak Arli, Bapak Ibu Saudara, karena saya dipercaya menjadi gembala Eagle Kids di GMS ya. Kita mau baca bergantian, boleh? Nanti papa, mama beserta dengan anak-anak membaca ayat yang ganjil. Saya atau Kak Arli akan membacakan ayat yang genap. Sudah siap? Baik, kita mau baca sama-sama ya. Judulnya adalah Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9, 1, 2, 3. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, ayat 12, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13. Dan ayat yang ke-14 ini, karena ini adalah tema kita hari ini, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15, 1, 2, 3.
Oke, sekarang ayat yang ke-16 ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17. Ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepadanya. Ayat 19. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Oke, sorry sampai ayat 20. Terima kasih sudah mau bekerja sama juga sama kakak ya untuk membacakannya. Malaikat Tuhan memberikan kabar baik. Kalian lebih suka mana? Kita lebih suka mana? Mau dengar kabar yang baik atau mau dengar kabar yang buruk? Kita semua setuju, pasti menginginkan kabar yang baik, kabar yang sukacita. Karena apa? Karena kabar yang baik itu membuat hati kita juga gembira. Kabar yang baik membuat kita jadi lebih semangat. Dan malaikat melakukan tugasnya dengan baik ketika gembala-gembala di padang sedang berjaga-jaga. Malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita. Sekarang pertanyaannya, apakah harus malaikat yang memberikan kabar sukacita? Tidak, tapi kitalah yang juga bisa memberikan kabar sukacita. Kita semua di sini. Tahukah bahwa ketika kita kecil, kita masih dibilang anak-anak. Ketika kita remaja, kita pun juga anak-anak. Ketika kita dewasa, kita pun sebenarnya adalah anak-anak Tuhan. Jadi sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang ditentukan, yang dikasih kepercayaan untuk bisa memberitakan kabar baik. Alkitab loh yang bilang bahwa berbahagialah atau bersyukur ketika ada orang yang memberitakan kabar baik. Ya, seorang murid Kristus ketika kita mengatakan yang baik, berarti di dalam hidupnya dia juga sedang berjuang untuk melakukan yang baik. Kabar baiknya apa kalau di Natal? Kabar baiknya apa kalau di Natal? Lahirnya Yesus. Boleh gak kalau kita mengharapkan kado? Boleh loh. Dengarkan dulu, boleh. Tapi ketika kita tidak mendapatkannya, it's okay. Itu bukan yang utama. Boleh enggak kita memikirkan tentang liburan yang indah? Boleh. Tapi ketika kita tidak mendapatkannya, it's okay loh. Karena Natal bukan hanya tentang itu. Seperti yang tadi teman kita sampaikan, Natal adalah tentang Yesus. Siapa? Yesus. Pernah gak kita semua melakukan seperti ini? Pada saat Natal, yeay, it's Christmas time. Terus kemudian kita tuh pinginnya cuman kayak gini, aku cuman pingin bisa lebih dekat sama Tuhan. Ada gak yang pernah kepikir seperti itu? Pernah? Kalau kau pernah merasakannya, berarti Roh Kudus yang taruh di dalam hatimu. Karena ketika bulan ini
ada di dalam hatimu tuh kayak gini. Ketika aku liburan atau nggak liburan pun, ketika aku dapat hadiah atau nggak dapat hadiah pun, satu yang aku tahu, aku punya kabar baik, yaitu Yesus telah lahir. Bukan hanya 2000 tahun lalu, tapi kasih Yesus itu lahir di dalam hatiku, di hidupku. Bagaimana caranya supaya kita bisa memberitakan kabar baik itu? Ada kalimat sederhana, dan ini semuanya bisa mengatakannya, ya. Memberitakan kabar baik itu nggak susah. Memberitakan tentang Yesus itu nggak susah. Ada tiga kata yang mewakili semua kabar baik itu. Katakan begini, Yesus. 1, 2, 3. Katakan Yesus. Sayang. Kamu. Oke. Bisa? Jesus loves you. Kalau kamu sedang memberitakan kabar baik pada temanmu, kamu bisa katakan Jesus loves you. Kalau kamu sedang meyakinkan dirimu sendiri, maka bilang di kaca itu bilang Jesus love you. Maka kamu akan melihat kamu dikasihi Tuhan. Oke, kita mau praktek sama-sama ya, memberitakan kabar baik ya. Coba bilang kanan kiri kita dan sama-sama bilang Jesus loves you. Ayo papa mama juga. Kita mau ajarkan anak-anak bagaimana memberitakan kabar baik. Katakan kanan kiri Anda, Yesus mengasihi Anda. Jesus loves you. Oke, sekarang bisa fokus sama Kak Arli, ya. Ada dua cara bagaimana mau memberitakan kabar baik ini. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak caranya bagaimana kita bisa mengabarkan Jesus love you? Yang pertama, kita harus alami dulu. Siapa yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, angkat tangan. Oh, oke. Kari punya ide. Siapa yang pernah makan ayam goreng? Oke, turunkan tangan. Siapa yang suka ayam goreng? Oke. Ya. Kalau kalian tahu ayam goreng paling enak di Makassar itu di mana? Langsung di sini, di situ gitu ya. Oke. Kenapa kok kalian bisa bicara begitu? Papa mama juga, kenapa kok Anda bisa merekomendasikan satu tempat makanan tertentu? Karena Anda pernah merasakannya, bukan? Karena kalian pernah makan, bukan? Kalau kalian nggak pernah makan, nggak mungkin kalian bisa cerita gimana rasanya. Nggak mungkin kita bisa tahu tempatnya seperti apa. Sama, ketika kita mengalami Yesus dalam diri kita bisa cerita tentang Yesus. Sekarang, Kak Arlin mau tanya, pernahkah dari kalian yang sakit kemudian jadi sembuh? Pernahkah kalian ketika kalian berdoa kepada Yesus dan doa kalian dijawab, pernah nggak? Itu bukti kalian mengalami Yesus. Ceritakan itu pada temanmu, ya. Yang pertama adalah kita mengalami, kita menceritakan. Yang kedua, bahwa kabar sukacita itu akan tampak di wajahmu. Coba lihat kanan kirinya, apakah dia tersenyum kepadamu? Kalau belum tersenyum, katakan lagi 3 kata tadi, apa? Jesus love you. Kali tutup dengan ini ya. Ayat 14 mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu juga termasuk bahwa ketika kita menceritakan tentang Yesus, kita sedang memuliakan nama Yesus. Ayat terakhir, Roma 10 ayat 15. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk membacanya ya. Roma 10 ayat 15. Roma 10 ayat 15. Sudah siap? Yang sudah siap katakan aku siap. Yang sudah ketemu ayatnya katakan aku siap memberitakan kabar baik. Oke, sama-sama kita baca ayat yang ke-15 ya. 1, 2, 3. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Betapa indahnya kita semua di sini ketika kita memberitakan kabar baik. Katakan sekali lagi kanan kirinya, Jesus loves you. Katakan Yesus mengasihi Anda. Maka Anda sedang melakukan pemberitaan kabar baik itu. Ya, saya undang pemain musik PAW bisa naik ke atas panggung. Kita mau nyanyikan satu lagu ini ya. Tahu nggak ada lagu yang sederhana, kakak juga suka. Refnya tuh kayak gini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, gitu ya. Nanti para singer dan WL bisa bantu kakak di sini ya. Bolehkah kita sekarang tutup mata kita semuanya? Dengan
Ibu, Saudara mengarahkan tangan kepada anak Anda. Dimanapun anak Anda berada, kalau papa mama di sini, anaknya di sana, arahkan tangan kepada mereka. Apakah setiap hari kita menumpangkan tangan atas mereka dan mendoakan mereka ketika mereka sedang mau pergi ke sekolah, supaya mereka bisa memberitakan kabar baik? Apakah kita pernah mendoakan mereka supaya Tuhan pakai anakku, pakai juga hidupku untuk bisa mendidik mereka? Pakai tanganku hari ini ya Tuhan. Para orang tua, papa mama, angkat tanganmu. Atau kalau anak Anda ada di sebelah Anda bisa tumpangkan tangan di kepala mereka. Ini waktunya Anda memberkati anak-anak Anda, karena mereka juga Tuhan akan pakai untuk memberitakan kabar baik. Bukan hanya mereka, tapi Anda sendiri juga akan memberitakan kabar baik itu. Jesus loves you. Dan Tuhan mau pakai hidup Anda. Mari kita sama-sama berdoa buat anak-anak ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sepakat dengan para orang tua, juga guru-guru yang ada di sini ya Tuhan. Kami memberkati setiap anak-anak yang hari ini ada di sekolah ini ya Tuhan. Mereka pun juga anak-anak yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik. Betapa indahnya orang yang membawa kabar baik, dan mereka akan memberitakan tentang Yesus yang mereka alami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua ya Tuhan, papa mama yang hadir di sini, ataupun bahkan ada yang gak hadir. Tuhan jaga mereka, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan juga kasih karunia-Mu kepada mereka. Lewat usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, Engkau menyatakan diri-Mu atas mereka, sehingga mereka bisa mengimpartasikan pada anak-anak betapa Yesus mengasihi keluarga mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, diberkatilah setiap keluarga yang ada juga di tempat ini di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba taruh juga Tuhan di sekolah ini iman kami. Ketika Yesus ditinggikan, nama-Mu diagungkan Tuhan, maka semua orang yang datang di tempat ini juga akan mengalami kasih Yesus. Thank you Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang boleh kita dengar di sore hari ini. Ya, Kak Catherine. Ya, Ma'am. Masih ingat tidak cerita firman Tuhan tadi tentang apa? Masih, Ma'am. Ya, pasti masih diingatkan semuanya. Ya, kalau Kakak boleh bilang bahwa cerita firman Tuhan kita di sore hari ini mengajarkan kita bahwa kita semua harus terus berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sampai di sore hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa sehat. Itu semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kalau kita mau pikir, kita mau bayar nafas satu kali kita bernafas dibayar 1.000. Coba kita pikir berapa yang kita harus bayar. Nah, ini Tuhan kasih kepada kita semua secara gratis. Untuk itu kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Dari saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik.
Selanjutnya doa syafaat dan berkat. Kembali silakan kepada Ibu atau Kak Arli. Siap sekarang untuk mau berdoa syafaat dan juga untuk doa berkatnya. Mari kita sama-sama tutup matanya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan hadir, Tuhan juga memberikan kami damai sejahtera. Hari ini kami berdoa Tuhan, pertama-tama juga untuk ketua yayasan dan juga untuk kepala sekolah di tempat ini. Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan jagai ya Tuhan, biarlah tetap hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Karena dari atas urapan itu mengalir sampai ke bawah. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang memilih beliau, Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Tuhan juga yang akan memberikan ide-ide yang baru. Bahkan ketika beliau takut akan Tuhan, maka semua anak-anak sampai di tempat ini juga Tuhan, mereka pun adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Makasih Tuhan, hari ini juga kami berdoa ya Tuhan buat sekolah ini. Ya Tuhan, biarlah ketika Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan ya Tuhan, Tuhan juga yang membuat perbedaan di mana sekolah ini akan dikenal menjadi sekolah yang takut akan Tuhan. Sekolah yang dikenal, sekolah yang punya visi untuk membawa anak-anak makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk para guru yang mengajar di tempat ini. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang di garis depan bertemu dengan anak-anak, memberikan hikmat. Kami sepakat sehati memberkati kehidupan mereka Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, berkati keluarga mereka, berikan perlindungan pada mereka ya Tuhan. Jagai hati mereka untuk tetap menyala ketika mereka bekerja di tempat ini, ketika mereka melakukan pelayanannya untuk mengasihi anak-anak dan mendidik anak-anak. Tuhan, Engkau Allah juga yang akan mengajarkan kepada mereka, memberitahu bahwa Yesus tak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami percayakan segala sesuatu yang kami harapkan, iman kami hanya kepada Yesus. Thank you Tuhan. Sekarang semuanya boleh mengangkat kedua tangannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, hamba melepaskan berkat untuk setiap orang yang ada di tempat ini, anak-anak maupun orang tua, para guru, juga semua yang melayani. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu turun di tempat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Jesus loves you. Haleluya. Amin. God bless you. Kita akan menutup ibadah Natal. Saya ajak kita semua berdiri dan dengan penuh sukacita kita menyanyikan Selamat Hari Natal. Selamat
2023 dan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Puji nama Tuhan, Yesus berkati ibadah kita di sore hari ini. Silakan duduk.